Jadi 2015 yang setelah aku udah tinggal di Bali, terus pergi kemana-mana, aku udah sempat tinggal di Inggris juga, kadang balik ke Finland, kemana-mana aku sana sini. 2015 aku pindah ke Medan dan aku tinggal di Medan waktu itu. Nah, semua temanku yang di Medan orang Muslim memang semua, dan aku mulai lihat lebih dekat kayak kehidupan orang Islam di situ. Tapi untuk kayak aku sendiri, aku mikir udahlah, mungkin aku nggak usah punya agama, aku juga nggak usah kayak buru-buru milih agama untuk aku. Kayak aku sampai sekarang udah kayak survive without religion. So mungkin kayak cukup aja aku berdoa dengan cara aku sendiri, cukup aja aku percaya dengan Tuhan. Jadi aku kayak nggak punya niat kayak aku harus masuk Islam sekarang. Aku masih pengen belajar dan tahu lebih juga. Dan waktu itu aku belum belum tahu banyak tentang agama Islam kan. Cuman aku kagetnya pas aku tahu tentang Islam kayak lebih, aku baru tahu kalau uh, orang Islam percaya dengan nabi yang sama. Kayak semua nabi yang aku juga kenal dari waktu aku Kristen itu, mereka percaya dengan semua nabi yang sama, dan hampir semua mereka sama gitu, kayak sama seperti di agama Kristen. Cuman mereka nggak percaya kalau Nabi Isa alaihissalam adalah anak Tuhan. Dan itu kayak wow, ini sangat-sangat sesuai pikiranku sendiri juga. Kayak aku mulai udah kayak oke, this is really good stuff. Pada saat itu aku tinggal di Medan kan. Aku dari dulu pertama kali aku pernah ke Medan 2011, aku sering nginap di homestay yang di samping Masjid Raya. Dan aku selalu nginap, setiap kali aku ke Medan, aku biasanya nginap di homestay itu. Dan saat ini yang 2015 yang aku tinggal di Medan, aku tinggal di situ juga. Aku udah punya banyak teman, aku udah lumayan kenal semua orang yang tinggal di sekitar situ. So I was staying there. Dan sesuatu hari ada orang datang ke kamarku, and she was one of my aunties, Bu Ika. Aku masih ingat. Alhamdulillah. Eh, Dia datang dan dia minta aku ikut dia ke pengajian. Dia bilang, ayo mau ikut nggak ke pengajian? Dan aku nggak tahu artinya apa. Aku nggak tahu arti pengajian itu apa. Aku nggak tahu apa yang terjadi di sana. Tapi of course aku pengen ikut aja. Ya udahlah, aku ikut. Ya boleh. Terus dia suruh aku pakai selendang gitu kan di kepala. Ya oke. Aku pakai selendang dan aku pergi sama dia ke pengajian itu. Dan asli aku nggak tahu itu apa. Dan aku sedang jalan kemana, aku nggak tahu gitu kan. Tapi udah, pengajian itu ada kayak di ruangan di salah satu rumah di kampung situ, dan semua ibu-ibu, semua cewek sering kumpul untuk mengaji sama-sama, dan aku ikut aja. So aku masuk ke rumah itu dan aku lihat semua perempuan duduk kayak di lingkaran kayak gitu, dan mereka semua pegang buku. Dan ternyata pengajian ini artinya mereka semua baca Al-Quran sama-sama. Jadi aku duduk ke situ, ke lingkaran itu, dan aku mulai dengar apa yang mereka baca. Oke, jadi sampai waktu itu aku udah pernah kemana-mana. Aku udah kesana kesini. Aku orangnya gelisah luar biasa. Aku orangnya selalu mencari sesuatu, nggak pernah mendapatkan jawaban yang aku butuh, jawaban yang buat aku kayak puas tentang kayak why do I live in this world, what am I doing,
what's the purpose of all this, kayak untuk apa aku hidup di dunia ini. Makanya aku dari dulu orangnya gelisah kali, aku nggak bisa betah di satu tempat. Pasti aku kayak sebentar aja aku tinggal di satu tempat, habis itu aku pindah ke sana, pindah ke sini. Dan aku udah pernah kayak waktu itu aku udah kemana-mana, kayak Indonesia aku udah sempat kemana-mana juga di Indonesia, dan di negara-negara lain juga aku sempat balik kadang ke Finland. Aku juga sempat tinggal di Inggris. Habis itu aku selain kecelakaan yang dulu itu, aku juga ada beberapa kejadian yang hampir aku dekati kematian. Dan selalu pengalaman seperti itu buat aku kayak makin mau mencari sesuatu lagi, kayak I have to do something with my life gitu kan. So anyway, semua orang yang ketemu aku pasti bilang gitu sama aku, kayak kok nggak bisa diam, kok nggak bisa betah di satu tempat, pasti kok gelisah, pergi terus gitu kan. And yeah, that's how it is, like yeah, that's how it was at that time. So udah balik kayak begitulah pokoknya. Balik ke kisahku yang ini, aku duduk di situ kan, dan mereka baca Al-Quran. Aku nggak pernah dengar orang baca Al-Quran dengan suara. Aku nggak pernah dengar surat Al-Quran sebelum itu. Aku nggak tahu kalau Al-Quran itu dibaca dengan suara seperti hampir kayak nyanyi kayak gitu kan. Aku nggak tahu semua itu. Jadi pas aku duduk di situ, itu pertama kali aku dengar surat Al-Quran dibaca langsung gitu kan. Dan aku lihat itu kayak aku bisa dengar sih, kayak itu indah sekali. Kayak aku nggak pernah dengar apa-apa yang seperti itu. I never heard anything like that in my life. Dan aku nggak bisa mengerti juga, aku nggak ngerti itu kan bahasa Arab, dan aku nggak bisa mengerti, tapi aku cuma bisa dengar kayak like this is something different, something so beautiful. Dan aku lihat semua ibu-ibu yang baca Al-Quran itu, mereka punya cahaya yang beda di muka mereka. Mereka punya ketenangan yang beda gitu di muka mereka waktu mereka baca Al-Quran itu. Dan aku nggak tahu apa yang terjadi, tapi tiba-tiba kayak yang mereka baca, kayak surat-surat Al-Quran itu hampir kayak dia kayak masuk di dalam hati aku gitu, kayak ada yang masuk gitu di hati aku. Kayak I don't know how to explain it. Aku nggak tahu juga gimana aku menjelaskan perasaan itu. Cuman tiba-tiba aku mulai menangis, kayak air mengalir aja dari mataku, nggak bisa berhenti, aku nggak bisa berhenti. Dan tiba-tiba aku kayak almost like not in that room anymore, like something happened, something strange. Like tiba-tiba aku bisa lihat di depan mataku kayak seluruh kehidupanku. Aku bisa lihat seluruh kayak kehidupanku, kayak aku pernah kemana, aku mengalami apa, aku punya pertanyaan apa, aku kayak mengalami semua yang aku pernah pokoknya kayak go through, semua yang aku pernah mengalami, aku bisa lihat itu semua kayak lewat di depan mataku. Dan tiba-tiba aku merasa aku duduk di situ, tapi aku umur 5 tahun lagi. Aku tiba-tiba merasa kayak ini Laura 5 tahun duduk di sini, kayak gitu perasaanku. Dan tiba-tiba kayak datang kayak perasaan atau kayak jawaban gitu di hati aku yang bilang kayak ini kayak ini jawabanmu, ini jalan yang kau cari selama ini, semua yang kau melalui, semua jalan yang pernah kau pilih, yang kau cari, yang semua jawaban yang kamu butuh,
kamu pernah mencari ada di sini, itu kan. Kayak ini jawabanmu, ini jalan yang kamu cari selama ini, yang kamu kayak, yang kamu pernah kemana-mana ke ujung dunia. Dan ini jawaban yang kamu mencari dari dulu, gitu kan. Dan aku merasa kayak aku umur 5 tahun dulu di situ, dan aku gak bisa berhenti menangis. Aku menangis aja, aku gak bisa berhenti. Itu kayak perasaan itu kayak aku gak bisa kayak explain, menjelaskan gimana perasaanku waktu itu, tapi aku merasa kayak I'm home gitu, kayak aku udah pergi kemana-mana, and I was always so desperately looking for answers into something, and I was always so desperately looking for a place where I could just be. Dan aku selalu mencari tempat yang kayak, yang aku bisa kayak, dimana aku bisa betah, dimana aku bisa kayak merasa I was home gitu kan. Karena aku merasa aku dari umur 13 tahun gak pernah punya rumah gitu kan. Aku gak pernah punya tempat yang like stay or something, like tempat yang dimana aku bisa betah gitu kan. Nah di situ aku merasa ini kayak, ini tempat yang dimana aku bisa betah gitu kan. So habis itu ada ustadz datang ke rumah itu. Dia memang, ustadz ini sering datang untuk mengajarkan orang-orang yang di pengajian. Dan ibu-ibu ini, mereka ya pasti udah jelas lah bisa lihat aku nangis kok dari aku nggak tahu aku nangis di situ di depan mereka berapa lama. Aku nangis seperti anak kecil di lantai kayak di lantai macam anak kecil, nggak bisa berhenti menangis. Jadi aku nggak tahu itu like how long it lasted, like itu berapa lama aku nangis di depan mereka, tapi mereka udah jelas bisa lihat itu semua. Dan ketika ustadz ini datang, mereka langsung bilang sama ustadz, Pak Ustadz, mungkin ada teman kami dari Finlandia yang pengen masuk Islam gitu kan. Dan Ustadz ini nanya sama aku, apakah kamu mau masuk Islam? Dan aku masih nangis di situ. Aku nangis dia Ustadz ini duduk di atas kursi dan aku masih di lantai seperti ini, aku nangis macam anak kecil. Dan dia nanya cuman, kamu mau masuk Islam? Kamu maukah masuk Islam gitu kan. Dan jawaban itu datang aja sendiri, kayak aku nggak mikir apa-apa di situ. Aku cuman jawaban itu kayak, aku mau masuk Islam, ya aku mau masuk Islam sekarang. Aku nggak mau nunggu, aku nggak bisa nunggu, aku nggak mau tahu, aku cuma mau masuk Islam. Udah gitu kan. Nah Ustadz ini bilang, baiklah, alhamdulillah, kamu you're welcome gitu, you're welcome to Islam, dan insyaallah kami akan bantu kamu masuk Islam gitu kan. Tapi Ustadz ini bilang, kamu harus minta izin dulu sama orang tuamu. Jadi itu mungkin kalau nggak salah itu hari Jumat atau hari Sabtu yang acara pengajian ini. Jadi kami langsung buat jadwal, nanti hari Senin ada ini I will become a Muslim gitu kan hari Senin. So before that Ustadz rekomendasikan aku
setidaknya aku kasih tahu orang tua aku dulu gitu kan. Aku mikir oke, that's fine. Di pikiranku di situ cuman aku yakin aku nggak ada pertanyaan lagi. Aku tahu aku harus masuk Islam. Ini jawaban yang aku cari gitu dari dulu. Aku mencari ini, aku harus masuk Islam. Dan di situ aku juga nelpon orang tua aku dua-duanya, dan aku kasih tahu mereka kalau aku bakal masuk Islam nanti hari Senin. Alhamdulillah hari Senin itu aku masuk Islam, alhamdulillah. Dan dari situ baru mulai belajar yang benar-benar. Di situ aku baru mulai belajar tentang Islam yang benar-benar. Dan alhamdulillah aku dapat banyak kayak pengalaman yang mind blowing things, like semakin banyak aku belajar tentang agama Islam, semakin aku merasa kayak mind blown. Dan aku selalu merasa semua pertanyaan yang aku pernah punya itu terjawab semua setelah aku masuk Islam. Kayak dengan cara yang macam-macam, beda-beda cara aku dapat jawaban itu, tapi aku dapat semua jawaban ke pertanyaan-pertanyaanku yang pernah ada. Contoh, ini salah satu kayak mind blowing experience. So aku masuk Islam nggak lama kemudian, cuma beberapa hari kemudian aku lagi naik pesawat ke Malaysia, dan aku dari dulu bawa tafsir Al-Quran dalam bahasa Inggris. Pokoknya udah lama aku bawa itu terus kemana-mana, tapi aku nggak pernah buka. Sekalipun aku nggak pernah buka dan baca apa isinya. Jadi aku sama sekali nggak tahu apa isinya gitu kan. Cuman di pesawat itu aku lagi ada waktu, dan kebetulan aku bawa juga bawa tafsir Al-Quran itu ke pesawat. Jadinya aku baca gitu kan. Aku pengen tahu apa isinya, apa yang dibilang di Al-Quran gitu kan. So I open it just randomly, kayak random aja aku buka dari mana gitu kan Al-Quran itu. Dan aku mulai baca, dan aku merasa kayak Tuhan langsung ngomong ke aku. Tuhan langsung, like God is talking to me in that. Like itu yang aku merasakan. Dan aku bisa baca kayak pikiran-pikiranku yang pernah ada, yang kayak aku punya all these questions and all these things in my mind, semua ada di situ. Like hal-hal yang aku pernah mikirin ada di situ langsung, kayak one after the other. And I was like, I didn't know, like man, I couldn't say anything. I just cried again. Aku cuma mulai menangis di situ di pesawat itu. Aku baca kayak ada aja yang mind blowing. Like aku pernah bertanya ini, jawabannya ada di situ. Aku pernah mikirin ini, penjelasannya ada di situ. Karena ini, karena itu. Like di situ aku nangis kayak anak kecil, dan aku tetap membaca dan menangis, tapi mau membaca nggak mau berhenti. It was so mind blowing. Kayak aku nggak pernah tahu kalau Al-Quran ini dia completely beda dengan apapun yang lain. Di Al-Quran nggak ada kayak kisah yang kayak mulai dari sini habis itu gini, and then happen this and then this. Tapi dia kayak terasa kayak Tuhan langsung bicara sama aku langsung, like it's just God speaking. Dan aku sangat bisa merasakan itu waktu aku baca Al-Quran. Wow. Dan semakin banyak aku membaca dan belajar tentang Al-Quran, semakin mind blown I am. Like semakin wow. Masya Allah, alhamdulillah. That's so cool. Dan juga nggak lama kemudian aku menjadi seorang muslim.
aku belajar tentang the purpose of life in Islam, kayak apa yang Islam ajarkan tentang arti hidup ini apa, kenapa kita hidup di dunia ini dan segala macam. Sampai saat itu aku selalu mikir kalau nggak ada orang satu pun yang punya jawaban untuk pertanyaan ini. Ternyata orang Islam dari dulu tahu persis. Ternyata orang Islam dari dulu tahu persis kenapa kita hidup di sini, apa yang kita harus melakukan di dunia ini, dan kenapa Allah ciptakan kita semua dan untuk apa gitu kan. Semua pertanyaan itu terjawab. Semua dia. Jadi orang Islam dari dulu tahu semua itu. Dan aku cuma mikir, kenapa aku nggak tahu ya gitu kan. So that was also like luar biasa. Setelah aku masuk Islam, aku belajar itu kayak that was so mind blowing again. I was like, wow, now I know what's the meaning of this life. Jadinya setelah aku masuk Islam, yang sebelumnya aku gelisah, selalu gak bisa betah di mana-mana, aku selalu harus kesana kesini, aku selalu kayak mencari sesuatu, aku kayak gitu kan orangnya. Setelah aku masuk Islam, alhamdulillah aku merasa kayak aku ada arah, itu kayak ada arah hidupku gitu kan. Aku nggak lost lagi. Aku belajar dari pengalaman, aku belajar dari kesalahanku sendiri, tapi aku selalu punya arah. Aku punya tujuan yang jelas gitu kan. Setelah aku masuk Islam kan aku merasa kayak gitu. So itu yang mungkin terutama yang berubah setelah aku masuk Islam tuh. Aku punya tujuan dan arah yang sangat jelas. Dan ini aku nggak gelisah lagi, nggak kayak dulu kan. Aku nggak gelisah, lebih tenang jadinya hidupku gitu kan, alhamdulillah. Dan setelah aku masuk Islam, ya seperti aku bilang, aku belajar dari pengalaman. Ya banyak, kadang aku salah ambil jalan, belajar lagi, buat kesalahan, belajar lagi. Tapi aku selalu merasa sekarang aku ada tempat yang aku bisa balik ke situ. Aku butuh jawaban, aku bisa balik ke situ. Kayak aku bisa balik ke Al-Quran, aku bisa balik ke hadis. Pokoknya jawaban itu pasti ada di sana gitu kan. Itu alhamdulillah kali aku merasa itu memang luar biasa setelah aku masuk Islam kan. Dan alhamdulillah sekarang udah 2020. Jadi aku udah sekarang 5 tahun menjadi seorang mualaf, alhamdulillah. Dan insyaallah arahnya tetap kayak bisa lanjut belajar lagi dan tahu lebih banyak lagi. Jadi itulah kisahku sebagai mualaf, apa aja yang terjadi sebelum aku masuk Islam. Yang aku mau bilang paling terakhir adalah untuk semua saudaraku yang mualaf juga. Aku cuma mau bilang sebagai peringatan bagi diri aku sendiri dan untuk kita semua, hidayah itu sebuah hadiah yang dikasih Allah, alhamdulillah. Dan hidayah itu something, there's no more valuable gift that you can get in this life gitu kan. Dan kita harus ingat sebagai mualaf, kalau hidayah itu hadiah yang dikasih ke kita, tapi dia bukan berarti sesuatu yang kita bisa miliki sampai selamanya. Hidayah itu adalah sesuatu yang kita harus minta terus, yang kita harus berusaha terus dan belajar terus biar kita dikasih hidayah terus gitu kan. Hidayah bukan kayak kita dikasih sekali, habis itu kita bisa membawa dia kemana-mana, kita bisa memiliki hidayah itu sampai selamanya. Cukup kita dikasih sekali aja, nggak kayak gitu kan. Kita harus ingat kalau kita selalu harus balik
ke Allah lagi dan minta lagi dikasih hidayah lagi gitu kan. Kita harus minta terus dan kita harus berusaha untuk belajar terus dan memperbaiki diri terus. Jangan sampai kita lupa itu kan. Jangan sampai kita merasa kita bisa memiliki hidayah itu sampai selamanya. Kalau udah pernah sekali dikasih gitu kan, itu sebuah hadiah yang bisa dikasih dan bisa juga kapan aja diambil. A'udzubillah, kalau misalnya kita nggak menghargai itu. Makanya jangan sampai kayak gitu. Tetap minta terus dikasih hidayah, tetap minta terus dikasih jalan untuk bisa belajar dan bisa lebih bagus lagi dan bisa tahu lebih banyak lagi gitu kan. Untuk saudaraku yang muslim, yang dari lahir udah muslim, aku mau bilang jangan pernah kehilangan keharapan gitu sama Allah. Jangan pernah merasa ini udah telat, aku udah terlalu jauh dari agama, aku nggak bisa balik lagi gitu kan. Jangan pernah merasa seperti itu. Ingat selalu kalau walaupun mau sejauh apapun, misalnya kita kayak walaupun kita sempat jauh gimana pun, tetap kalau kita hidup bisa balik lagi dan bisa mulai belajar lagi, bisa mulai you can be Muslim all over again. Jangan pernah mikir atau merasa kamu udah terlalu jauh, kamu gak bisa balik lagi. Bisa, kalau kamu masih hidup, bisa balik lagi. Dan ada baiknya balik secepat mungkin, balik lagi. Dan jangan sampai kita sebagai orang Muslim gak menghargai agama ini dan gak menghargai keimanan ini. Jangan sampai, karena ini hadiah yang sangat-sangat berharga dan belum tentu setiap orang dikasih kesempatan kayak gini. Kayak aku merasa beruntung luar biasa, kayak aku diberkahi kali. Aku sebagai orang Finland bisa masuk Islam. Belum tentu semua orang Finland bisa masuk Islam dan belum tentu Islam sampai ke sana untuk mereka lihat, untuk mereka bisa pelajari gitu kan. Jadi aku kayak bersyukur, kayak aku terima kasih kali, alhamdulillah kali merasa aku bisa masuk Islam gitu loh. Jadi jangan juga kalian yang sebagai orang Muslim, jangan sampai kalian lupa kayak tentang agama kalian sendiri, kayak jangan pernah merasa kalau kalian terlalu jauh, kalian gak bisa balik lagi. Kalian pasti bisa, we all can come back whenever gitu, kalau kita masih hidup gitu kan. Dan untuk orang-orang yang non-muslim, aku mau bilang selalu cari tahu, selalu jangan pernah puas dengan kayak sesuatu yang dibilang orang gitu kan. Selalu cari tahu sendiri, tetap bertanya terus, mencari kebenaran, mencari kejawaban, dan jangan takut bertanya. Jangan pernah puas dengan kayak oh aku ikuti aja apa yang disuruh gitu kan. Yang aku mau bilang tetap kayak cari tahu, pokoknya cari tahu, tetap bertanya dan tetap kayak tertarik dengan kebenaran dan selalu kayak berusaha untuk mencari kebenaran gitu kan. Karena kita semua tahu pasti kalau kehidupan menjadi tentang materi aja, atau kehidupan menjadi sesuatu yang tentang udah dunia ini aja, gak ada kehidupan spiritual, cuman tentang materi, tentang kesuksesan dunia ini, kita semua tahu kalau itu pasti kita di dalam kegelapan. Itu pasti gelap kali dan ujung-ujungnya itu cuman depresi, lost, itu pasti kayak gitu. Kita semua tahu kalau kita kehilangan kehidupan spiritual kita dan kita lupakan jiwa kita, itu udah pasti kehidupan kita menuju ke
kehidupan yang cuman penuh dengan depresi. That's for sure, man. And you guys all know that, you know. Jadi jangan pernah berhenti bertanya dan mencari kebenaran, dan jangan pernah kehilangan kehidupan spiritual kalian dan kehidupan spiritual kita semua. Yang aku aku mau bilang paling terakhir, jangan sampai kita lupa kalau kita punya jiwa dan kita lebih daripada badan ini aja, tubuh ini aja. We are something far greater than this body and this world, gitu kan. So don't ever forget that. Terus aku mau bilang terima kasih kepada semua orang yang pernah membantu aku di Indonesia, yang pernah kasih aku tempat tinggal waktu aku nggak punya tempat tinggal, yang pernah kasih aku makan waktu aku nggak punya uang untuk beli makan. Semua orang yang pernah membantu aku di sini dan kayak kasih aku makan, kasih aku uang saat aku nggak punya apa-apa, membantu aku dalam banyak hal. Aku terima kasih banget sama semua orang yang pernah membantu aku di sini. Aku cuman I can't thank you enough. Terima kasih untuk semua orang yang pernah membantu aku. Thank you so much for that. And God bless you all. Itu aja. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.